Om Swastiastu, Om Anobadrah Kratau Yantu Iswatah. Om Awiganamastu Namo Sidam. Bersama saya lagi, Sri Bagawan Sri Prada Baskara. Mudah-mudahan tidak pernah bosan mendengar ocehan saya, mendengar omelan saya. Jadi saya menyampaikan apapun di sini tidak lebih, pertama untuk mengingatkan diri saya sendiri, kedua untuk punya kenang-kenangan untuk saya, cucu-cucu saya nanti ke depannya. Yang ketiga adalah sebagai sharing, berbagi. Di saat berbagi itu terkadang memang ada bagian-bagian yang tidak cocok, ada bagian-bagian yang tidak sesuai, ada bagian-bagian yang mungkin menghasilkan perasaan yang tidak nyaman bagi pemirsa. Saya mohon maaf, tidak pernah bermaksud sengaja mungkin untuk melukai, menyakiti, atau menyinggung perasaan pemirsa. Nah, jadi biasanya kalau saya memposisikan diri ketika saya menyampaikan sesuatu ajaran-ajaran atau sharing-sharing, di saat saya menonton videonya itu terkadang saya juga ada perasaan tersinggung pada diri saya sendiri. Karena ketika saya berbicara di depan kamera seperti ini yang tujuannya adalah untuk sharing tentang Dharma, sharing tentang spiritual, sharing tentang Hindu, sharing tentang kesadaran atau kesunyatan. Di dalam kehidupan ini terkadang saya seolah-olah ada yang mengendalikan. Seolah-olah ada satu kekuatan sang jiwa sejati yang menyampaikan sesuatu kepada kita semuanya. Makanya terkadang saya menyadari bahwa diri saya itu hanya sebagai perantara. Sebagai perantara bagi ide Sang Yang Widi atau leluhur atau Batara atau para dewata untuk menyampaikan kepada kita semua untuk menjadi sebuah pelajaran hidup. Sebagai sesuluh, sebagai cahaya penerang jalan, sehingga kita mencapai tujuan utama dari apa yang telah kita tetapkan sebelum kelahiran kita di dunia ini. Nah, saat ini saya khususkan bagi Anda, masyarakat umum, yang mungkin masih belum begitu paham apa itu yoga yang sesungguhnya, dan kemudian ingin belajar yoga sebagai fondasi, sebagai langkah awal, karena mempelajari yoga itu seperti membangun rumah, seperti membangun bangunan yang begitu megah di dalam diri kita sendiri. Atau mungkin misalnya pemirsa punya suatu tempat tanah gitu misalnya, satu bidang tanah, dan tanah itu mau dibangun dengan bangunan yang unik, yang indah, megah, dan menjadi tempat untuk hidup nyaman, tentram, damai, dan berbahagia di dalamnya bersama keluarga. Nah, itulah yoga. Yoga itu sebetulnya adalah membangun konstruksi diri di dalam diri kita untuk menjadi tempat yang begitu indah dan membahagiakan. Yaitu adalah tubuh kita, perasaan kita, panca indera, organ-organ di dalam. Ada 13 sistem secara kedokteran dan juga 11 sistem secara Samkhya Yoga. Dan itu semuanya ada lapisan-lapisan di dalamnya. Nah, itulah sebabnya ini adalah tips untuk memilih seorang guru yoga. Tips untuk memilih instruktur yoga. Atau tips untuk memilih tempat belajar menjadi seorang yogi yang benar. Menjadi seorang praktisi yoga. Studio yoga itu bertebaran di mana-mana. Dan saat ini perkembangan dan pertumbuhan yoga di Indonesia, khususnya di dunia pada umumnya, itu sangat dahsyat, itu sangat luar biasa, dan lulusan-lulusan guru yoga dari yang lulusan yang abal-abal
dari yang bodong, dari yang diajar hanya sekedar belajar, mendapatkan sertifikat, sampai yang betul-betul memposisikan diri mengikuti prosesnya yang begitu rumit, begitu sulit, sehingga menjadi pantas untuk menjadi seorang guru yoga yang mumpuni. Itu semua ada. Nah, disinilah saya akan berbagi kepada Anda pemirsa untuk memilih seorang instruktur yoga, yoga studio. Ini tipsnya. Yang pertama, boleh pelajari karena di zaman modern saat ini, zaman yang semuanya digital, jelas pelajari sosial medianya. Seberapa ia dengan konsisten menunjukkan diri, kedisiplinannya, pelatihannya, sharing-sharingnya terhadap dunia. Karena zaman sekarang jelas berbeda di zaman dulu. Kita harus mengikuti tren yang saat ini, bagaimana orang itu mengekspresikan dirinya melalui media sosial. Apakah itu sudah cukup? Jelas belum. Itu baru lapisan luarnya saja. Bisa dikatakan hanya pakaiannya saja. Apakah disiplin ataupun tidak? Itu kembali kita harus mengenal orangnya, mengenal pribadinya, mempelajari hidupnya. Karena kita belajar yoga tidak hanya belajar olahraga, bukan hanya latihan secara fisik. Belajar yoga berarti belajar olahraga, olah rasa, olah pikir, olah jiwa. Semua harus secara holistik. Nah, terus di zaman sekarang, segala sesuatu itu diukur dari sosial medianya, apa yang dia sharing, kemudian sertifikatnya. Sertifikatnya itu berapa jam dia lulus pelatihannya. Mungkin bukan sertifikatnya yang akan membuat kita itu jadi hebat, jadi pinter, jadi menjadi seorang yogi yang baik. Tapi sertifikat itu adalah satu pengakuan legalitas, karena di dunia ini kita tidak bisa hidup hanya satu sisi saja. Untuk belajar spiritual tidak bisa hanya ngurusin spiritual talk, tapi kita harus belajar tahu bagaimana proses kehidupan sekalinya. Makanya dalam hidup ini ada istilah sekali dan niskali, prawerti, niwerti. Sama seperti yang terus saya sampaikan di YouTube yang sebelumnya, bahwa dalam kehidupan ini kita harus memilih, melihat, dan meneliti dua lapisan, seperti dua lapisan uang. Satu lapisan yang kiri dan lapisan yang kanan. Keduanya, uang itu harus gambarnya itu jelas, baru uang itu bisa punya nilai tukar. Dalam hidup kita juga sama. Skala dan niskala kita tuh harus holistik, dunia maupun spiritual. Nah, ajaran yoga untuk menjadi seorang yogi itu artinya memilih satu hidup, mengambil sebuah keputusan untuk membangun diri kita itu secara skala maupun niskala. Bukan secara spiritual saja, bukan secara niskala saja. Karena urusan skala maupun niskala ini adalah dua sisi yang harus selalu kita seimbang. Nah, jadi di saat memilih studio yoga, memilih guru yoga ataupun instruktur yoga, juga perlu memperhatikan yang namanya sertifikasinya. Di manakah ia disertifikasi? Sekolah yoga dia itu belajarnya itu di mana? Itu juga harus dipelajari. Karena banyak sekali sekolah yoga sekarang terutama di Bali, itu banyak sekali sekolah yoga yang kadang-kadang hanya mencarinya itu urusannya hanya duit. Tidak masalah dan tidak ada persoalan soal ketika kita itu mencari uang melalui jalan spiritual. Itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita semuanya itu harus seimbang. Tapi kalau misalnya dengan jalan spiritual hanya untuk mencari duitnya saja dan keuntungan dari apa yang kita berikan, tidak memperhatikan etika moral dan juga yama niyama di dalam sebuah ajaran yoga, jelas kita menjadi seorang yogi yang gagal. Jelas sekolah yoga itu sekolah yoga yang bodong, yang tidak paham tentang ajaran yoga secara holistik. Jadi di Bali khususnya dan di Indonesia pada umumnya banyak sekolah yoga yang bagus-bagus, yang berkualitas, yang sudah lama menjalankan lembaganya. Jadi pastikan memilih tempat belajar yang punya kredibilitas,
gurunya atau lead trainernya atau guru besarnya betul-betul melakoni hidup seorang yogi. Karena tidak mudah itu. Kalau bikin sekolah yoga itu gampang banget. Legalitasnya gampang banget. Bikin PT atau yayasan, cari guru yoga untuk mengajar di sana. Kurikulumnya yang penting ambil kulit-kulitnya saja. Nanti sisanya biar belajar di YouTube. Itu kalau membangun yang namanya sekolah yoga. Tapi kalau misalnya untuk menjalani seorang yogi dan membangun sebuah lembaga untuk sharing kepada masyarakat umum, kepada masyarakat awam, kepada masyarakat secara luas, itu tidak mudah. Karena targetnya, tujuannya adalah bagaimana yoga ini menjadi solusi membangun diri pribadi, karakter, integritas untuk mencapai kesuksesan. Maka kalau misalnya belajar yoga 1 bulan, 2 bulan, kalau sudah benar caranya pasti perubahannya itu sangat signifikan dirasakan di dalam tubuh kita, perasaan dan pikiran bahkan di jiwa kita. Itu. Nah jadi perhatikan juga studionya, kebersihannya, alat-alat yang digunakan, dan kemudian harganya mungkin. Karena ada juga harga yang dari 50.000 satu kali sesi bahkan sampai 5 juta dalam satu kali sesi. Itu tergantung bagaimana menilai dirinya. Memang uang tidak selalu menjadi sesuatu yang mutlak untuk memberikan penilaian kepada kualitas orang lain. Karena banyak juga guru-guru, master-master yang tidak bisa menyebut angka dalam bentuk uang. Itu karena di dalam spiritual memang yang diraih adalah kualitas, bukan uangnya. Tapi kembali lagi, kita hidup di zaman ini, kadang-kadang yang dijadikan ukuran adalah dari nominalnya itu. Nah jadi kalau misalnya para master, para yogi yang berbagi di tempat misalnya yayasan, panti asuhan, di penjara, dan untuk hal-hal yang sosial, biasanya tidak mikir yang namanya uang, tidak mikir yang namanya nominal. Tapi tetap yang menjadikan manusia berkualitas adalah prosesnya. Yang menjadikan manusia itu menjadi naik kelas itu karena disiplinnya. Jadi seorang yogi juga membutuhkan yang namanya disiplin-disiplin di dalam perjalanannya, sehingga ia menemukan jati dirinya untuk pantas untuk dibagikan kepada orang lain. Sehingga menjadi guide, menjadi referensi, menjadi konfirmasi bagi setiap orang yang mengikutinya. Itu sebetulnya di dalam ajaran yoga semua orang adalah murid, setiap orang adalah guru. Nah di sanalah kita saling melengkapi, di sana kita saling menyempurnakan. Kesempurnaan terjadi ketika kita sama-sama belajar. Itu jadi hati-hati saat memilih instruktur yoga dan juga studio yoga. Pastikan mengenal lebih dalam lahir batin, tidak hanya belajar yoga berdasarkan yoga asana atau secara fisik saja. Kalau hanya belajar asana saja, itu banyak sekali di YouTube diikuti. Ikuti aja di sana, tapi ya tetap akhirnya tidak terstruktur. Karena yang namanya belajar yoga memerlukan yang namanya lembaga khusus. Sehingga pembelajaran yoganya itu terstruktur dan kemajuannya juga bisa diukur. Karena yoga itu, ajaran itu begitu luas, maha luas, seluas samudra ini. Nah kita tidak bisa mengarungi samudra, seluruh samudra di muka bumi ini. Kita keburu lelah dan waktu kita habis. Kalau memang misalnya kita suka renang di samudra atau di laut, pilihlah laut. Entah laut Jawa, laut Bali, ataupun laut Sumatera, ataupun misalnya laut di Jimbaran misalnya, atau di Kuta misalnya, ataupun di Sanur. Yang jelas semua laut rasanya pasti asin. Dan ikannya mungkin akan berbeda-beda. Kedalaman tertentu akan menemukan ikan yang berbeda dan pengalaman yang berbeda. Nah jadi sangat penting sekali kalau misalnya kita belajar yoga harus menggali ilmu dari seorang guru yang betul-betul sudah mengarungi lautan samudra yang begitu luas, dalam dan tinggi.
Tapi ingat juga, karena kedalaman, keluasan, dan ketinggian ilmu seorang guru, kadang-kadang kita tidak mampu mengarungi semuanya itu dengan diri kita yang masih terbatas, yang masih memerlukan yang namanya membangun fondasi yang kuat di bidang yoga. Gitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan instruktur yoga, jangan ragu-ragu, silakan komen atau boleh dicek di website www.balihealingspirit.org. Di sana di bagian member, di sana ada guru-guru yoga yang tersebar di seluruh di Indonesia, lulusan dari Pasraman Bali Healing Spirit, dan juga bisa dicek di PYI, Perkumpulan Instruktur Yoga Indonesia. Nah, di sana lulusan dari yoga Markandeya Yoga yang sangat populer di Bali, dan itu sangat luar biasa juga tempat belajar untuk menjadi guru yoga dan juga untuk belajar menjadi seorang yogi yang mumpuni dan berkualitas. Itu dari saya. Matur suksma, salam rahayu, semoga penuh dengan keberlimpahan hal yang positif, kebahagiaan, kesejahteraan, dan rezeki bagi kita semua. Om Santi, 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 Om. Om Loka Samasta Sukino Bawantu, Loka Samasta Sukino Bawantu, Loka Samasta Sukino Bawantu.